Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas manajemen 22B akan menyampaikan materi yang berjudul Budaya dan Konteks dalam Komunikasi. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Hida selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Universitas Muhammadiyah Magelang. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Untuk saya sendiri, Ulfa Hasanah, NPM 2201010054. Kemudian ada Wahyu Setiarini, NPM 2201010047. Kemudian ada Arifa Anuglaini, NPM 2201010048. Ada Intan Setiawati, NPM 2201010064, Irfan Hasan Aurora, NPM 2201010084, dan Muhammad Rizal, NPM 2201010089. Baik, pada pembahasan yang pertama ini akan dijelaskan mengenai miskomunikasi dalam kesalahan bisnis internasional. Nah, miskomunikasi dalam bisnis itu adalah situasi di mana pesan atau informasi yang tidak disampaikan atau dipahami dengan benar oleh salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis. Nah, di sini ada beberapa contoh studi kasus di dalam buku. Nah, kita mengambil contohnya yaitu Pepsi. Nah, Pepsi menggunakan slogannya yaitu "Ayo hidup bersama generasi Pepsi" untuk beriklan di Taiwan. Nah, mereka menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin yang terlalu harfiah dan hasilnya adalah "Pepsi membawa leluhurmu kembali dari kubur". Nah, ini adalah kecerobohan budaya yang besar karena dalam tradisi Tiongkok ada pemujaan terhadap leluhur pada hari-hari besar mereka. Nah, selanjutnya ada segitiga makna. Setelah kita melihat kasus Pepsi tadi yang terjadi miskomunikasi, alangkah baiknya kita menjadi komunikator yang lebih baik ke depannya. Nah, kita akan mulai dengan proses komunikasi yang baik, bagaimana kita sebenarnya berkomunikasi agar diingat oleh orang lain. Nah, kesadaran adalah kuncinya dan semakin kita memahami cara kerja proses komunikasi, akan semakin baik untuk terhindar dari kesalahan yang besar. Kemudian dalam bahasa Inggris, to communications berasal dari kata kerja Latin communicare yang berarti to make common to money atau to share. Nah, saat kita mencoba untuk berbagi ide dengan orang lain dengan cara yang umum atau familiar, mungkin seringkali meleset dari sasaran. Nah, apapun makna itu yang kita sampaikan itu bisa bersifat subjektif dan bergantung pada orang yang menerima makna tersebut. Nah, berikut ini adalah segitiga makna atau yang biasa disebut sebagai segitiga semiotik. Adalah segitiga yang menjelaskan mengenai pembentukan makna yang dicetuskan oleh Ogden dan Richards. Nah, dalam segitiga ini terdapat 3 unsur utama, yaitu simbol, reference, dan referen. Nah, simbol sendiri menurut Ogden dan Richards yang dimaksud adalah kata-kata yang mengacu pada orang, benda, kejadian, dan peristiwa yang melalui pikiran simbol. Nah, sifat dari simbol ini adalah bebas dan harus terverifikasi dengan fakta. Referensi sendiri adalah istilah yang digunakan oleh Ogden dan Richards yang menunjukkan pikiran ke sebuah objek, atau dalam kata lain, referensi ini mengacu pada istilah yang menggunakan makna leksikal. Kemudian referen itu adalah kata yang mengacu pada suatu hal yang keberadaannya itu di luar otak manusia yang berada di dunia ini yang dipengaruhi oleh konteks. Nah, referen ini sangat penting karena jika kita menemukan referensi, kita akan mengetahui bahwa apakah referensi ini yang digunakan itu benar atau tidak. Nah, kita bisa ambil contoh dengan kalimat wah, lihatlah teman kita, dia sangat besar kepala sampai-sampai aku sudah muak mendengar omongannya. Nah, kita bisa identifikasi di sini bahwa simbol dari makna yang sudah saya sebutkan tadi, besar kepala. Kemudian referensi yang saya sebutkan itu mengandung kata kepala yang besar. Kemudian referensinya adalah orang yang sombong, keras kepala, suka dinasehati dari makna besar kepala. Yang kedua ada hilang dalam terjemahan. Yang pertama ada menerjemahkan ide. Ketika saya tinggal di Hong Kong, saya sedang melakukan proyek penelitian dengan Marriott Corporation untuk melihat praktik komunikasi karyawannya, atau Tulija et al. 2011. Dalam mempersiapkan survei untuk para manajer di Hong Kong dan Tiongkok, saya dan tim harus mempertimbangkan pencapaian kelompok secara kolektif, bukan pencapaian individu. Saat kami memeriksa pertanyaan orisinal dalam bahasa Inggris, seberapa baik Anda dalam bidang, kami harus mempertimbangkan konteks budaya. Meskipun pertanyaan ini tampaknya cocok dalam budaya barat, pertanyaan ini bisa mempunyai arti berbeda dalam konteks kolektif Tiongkok.
Hal ini mungkin dianggap sebagai bualan karena masyarakat Tiongkok seringkali tidak ingin menciptakan ketidakharmonisan dengan memberikan kesan buruk dan menghilangkan wajah atasan atau organisasi mereka. Kemudian yang kedua ada menerjemahkan ide. Kita juga bisa kehilangan kesamaan pendapat tentang ide-ide kita. Jika Anda ingin menunjukkan kemahiran intelektual Anda di tempat kerja, Anda dapat merujuk pada konsep kerangka acuan dari bidang linguistik semiotika, yaitu studi tentang tanda dan simbol, serta perilaku komunikatif baik lisan maupun nonverbal. Selanjutnya yang ketiga adalah menerjemahkan sesuatu. Salah satu contohnya terdapat pada perbedaan nama yang digunakan untuk sesuatu. Mudah untuk menganggap bahwa hanya karena seseorang berbicara dalam bahasa yang sama. Sebagai contoh, bahasa Inggris Britania dan bahasa Inggris Amerika Utara memiliki perbedaan lebih dari sekedar ejaan. Mudah untuk salah menafsirkan apa yang dikatakan seseorang berdasarkan bagaimana mereka mendefinisikan sebuah istilah. Dalam bahasa Inggris Amerika, elevator adalah lift, kue kering adalah biskuit, bagasi mobil adalah boot, truk lebih sering disebut lori, dan kompor adalah cooker. Kemudian yang keempat ada menerjemahkan simbol. Kita juga bisa miskomunikasi dengan menggunakan simbol yang salah. Simbol-simbol itu sendiri bersifat arbitrer, tetapi simbol-simbol itu membawa makna dan dapat dikenali ketika kita memberi makna pada simbol-simbol itu. Itulah sebabnya kita mengalami masalah komunikasi ketika menafsirkan simbol dan kata-kata secara berbeda, atau jika kita tidak mengenalinya. Bahkan tanda baca simbolisme itu sendiri dapat mempengaruhi urusan bisnis jika maknanya tidak jelas bagi kedua komunikator. Selanjutnya kita akan membahas tentang kembalinya McDonald. McDonald membuat kesalahan dalam memahami budaya lokal ketika mereka menempatkan patung santai Ronald McDonald dengan kaki terangkat di Malta, sebuah pulau yang memiliki populasi muslim yang sensitif terhadap menunjukkan bagian bawah kaki. Hal ini menyebabkan kemarahan di masyarakat dan boikot terhadap restoran mereka. Kesalahan ini menunjukkan ketidakpekaan terhadap isu budaya yang penting dan menciptakan persepsi negatif terhadap perusahaan. Kesalahan ini menunjukkan ketidakpekaan McDonald Corporation Amerika Serikat karena para eksekutifnya tidak sadar akan isu budaya yang penting ini. Tidak hanya menghina masyarakat, tetapi juga menunjukkan etnosentris atau sikap masyarakat Amerika yang egois terhadap populasi muslim. Dan yang kedua ada belajar dari kesalahan. Namun, kita semua bisa belajar dari kesalahan kita. Seperti yang dilakukan McDonald, mereka membalikkan pendekatan mereka di Thailand. Tim eksekutif mengambil pelajaran dari Pulau Malta dan menghabiskan waktu melakukan penelitian yang sangat dibutuhkan mengenai adat istiadat, budaya, dan menghasilkan sosok yang lebih sukses. Ketika mereka membuka jaringan restoran di Thailand memiliki sejarah kesopanan dan rasa hormat yang formal. Jadi mereka menciptakan sosok Ronald McDonald yang berdiri tegak dan tangan dalam posisi berdoa. Konteks dan komunikasi. Edward, seorang antropolog dan ahli dalam bidang komunikasi lintas budaya, memperkenalkan konsep konteks tinggi dan rendah dalam komunikasi. Yang pertama ada budaya konteks rendah, di mana budaya ini dengan konteks lebih rendah lebih menekankan pada kata-kata langsung dan informasi verbal. Komunikasi lebih eksplisit dan lebih sedikit tergantung pada konteks situasional atau budaya. Contohnya pada budaya timur atau Asia diposisikan ke arah kutub konteks tinggi, budaya Mediterania diposisikan di tengah, sedangkan budaya barat seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa Barat berada lebih dekat ke kutub konteks rendah. Kemudian yang kedua, budaya konteks tinggi. Budaya menggunakan konteks tinggi cenderung mengekspresikan melalui isyarat nonverbal nilai-nilai budaya, tradisi, dan situasi sosial. Komunikasi ini lebih implisit dan mengandalkan pemahaman budaya yang dalam. Berikut adalah contoh yang dapat membantu kita memvisualisasikan apa arti konteks tinggi. Simbol Tiongkok kuno untuk mendengarkan tidak hanya mencakup mendengarkan dengan telinga, tetapi juga dengan hati dan mata. Kita mendengarkan dengan telinga kita untuk mendengar kata dan nada. Kita mendengarkan dengan pikiran kita untuk memahami, menganalisa, dan memperluas perspektif kita. Kita juga mendengarkan dengan mata untuk melihat ekspresi wajah, membaca bahasa tubuh, dan kita mendengarkan hati kita untuk merasakan emosi, berempati, dan merespon.
Selanjutnya ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Terkait dengan komunikasi konteks tinggi dan rendah adalah konsep komunikasi langsung dan tidak langsung. Kelompok budaya mempunyai kecenderungan umum terhadap salah satu kelompok budaya dengan tentu saja banyak variasi di antaranya. Kita harus selalu mengingat peringkat ini, semua generasi adalah titik awal bagi kita untuk membawa kesadaran ke dalam interaksi kita. Bahkan, cara kita mengatur presentasi dipengaruhi oleh budaya. Komunikasi langsung bersifat langsung dengan harapan eksplisit dikomunikasikan kepada karyawan. Di perusahaan multinasional, terdapat kebutuhan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan utama, rencana proyek, dan sebagainya secara berlebihan. Untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kerangka acuan yang sama mengenai jadwal, rincian proyek, dan ekspektasi kerja sehingga konflik dapat segera ditangani, bentuk komunikasi tidak langsung akan lebih implisit dan seringkali perantara digunakan untuk menangani konflik dengan penekanan pada menyelamatkan muka. Selanjutnya ada cara komunikasi langsung dan tidak langsung. Yang pertama, pembicara akan dengan rendah hati meminta maaf karena mengganggu rutinitas sehari-hari semua orang saat membuat pernyataan. Hal ini menunjukkan kerendahan hati seseorang dalam beri kehormatan pembicara, budaya dan konteks dalam komunikasi. Yang kedua, pembicara akan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berwenang. Ada rumusannya. Yang pertama ada kepada Tuhan, presiden, pejabat, pemerintah, kepala desa, dan sesepuh, dan kemudian keluarga dan orang-orang yang hadir. Ini adalah cara kolektif untuk mengakui semua orang dari atas hingga bawah. Yang ketiga, pembicara melanjutkan dengan menggunakan cerita dan ilustrasi untuk menyampaikan maksudnya, seringkali dengan menggunakan peribahasa dan pepatah untuk menunjukkan kebijakan dari masa lalu. Dan yang terakhir ada pembicara menutup dengan tidak hanya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar, namun juga memberkati mereka. Menangani konflik. Komunikasi tidak langsung akan menunjukkan penanganan konflik dan memberikan umpan balik secara diam-diam dengan penekanan pada penyelamatan muka, sedangkan komunikasi langsung akan melakukan dengan cara yang lugas dan eksplisit. Bahwa konflik yang terjadi secara terbuka akan tidak bermanfaat bagi kekompakan tempat kerja, menyebutnya sebagai sikap pasif. Menggunakan metafora atau cara menstimulasi imajinasi ide baru agar mengekspresikan perselisihan. Jika tidak berhasil, carilah pihak ketiga untuk menengahi, mengungkapkan segala sesuatu secara terbuka yang membuat gugup dan tidak nyaman, terutama dalam menunjukkan emosi. Komunikasi langsung akan menjadi kebalikannya, menangani kontroversi dengan membicarakan, misalnya memberikan ulasan menangani kontroversi tersebut dengan membicarakannya. Anda harus memberikan ulasan tahunan kepada salah satu karyawan Anda. Dia kompeten, terampil, dan telah menjadi bagian integral dari tim seorang pemain bintang. Namun gaya komunikasi tiba-tiba tajam dan negatif sehingga mengintimidasi anggota timnya yang telah mengeluh kepada Anda. Semua upaya agresi tidak langsung dan tidak kenyamanan yang dilakukan oleh anggota tim belum tercatat dan tidak ada perubahan yang terjadi. Penanganan konflik secara langsung dan tidak langsung. Penanganan langsung melibatkan komunikasi yang terbuka dan jelas. Jika menyampaikan pesan dan maksud kita secara eksplisit tanpa basa-basi. Contohnya, memberikan kritik langsung. Saya tidak suka cara kamu berbicara kepada saya. Menyatakan keinginan secara terbuka. Saya ingin kamu membantu saya mengerjakan proyek ini. Penanganan tidak langsung melibatkan komunikasi yang lebih halus dan tersirat. Jika menyampaikan pesan dari maksud kita secara tidak langsung dengan menggunakan petunjuk, isyarat, atau simbol. Contohnya, memberikan kritik tidak langsung. Saya merasa tidak nyaman ketika kamu berbicara kepada saya seperti itu. Menyatakan keinginan secara tidak langsung. Saya rasa kita perlu bekerja sama untuk menyelesaikan proyek ini. Selanjutnya, polikronis. Dalam budaya polikronik, waktu bersifat siklus dan ada pengertian yang santai tentang kapan seseorang harus berada di suatu tempat atau tepat waktu. Ketepatan waktu mempunyai arti yang berbeda. Berikut ini merupakan perbedaan waktu monokromik dan waktu polikronis.
waktu monokronik. Pertama, fokus dan komitmen jangka pendek. Yang kedua, satu hal dalam satu waktu. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, berkomitmen pada tugas yang ada. Yang kelima, berfokus pada tunggal. Yang keenam, batas waktu harus dipatuhi dengan ketat. Yang ketujuh, komunikator konteks rendah yang membutuhkan informasi eksplisit. Yang kedelapan, privasi dihormati. Selanjutnya, waktu polikronis. Yang pertama, fokus dan komitmen jangka panjang. Yang kedua, banyak hal sekaligus. Yang ketiga, bersikaplah fleksibel. Yang keempat, berkomitmen pada hubungan. Yang kelima, multifokus. Yang keenam, batas waktu hanyalah pedoman. Yang ketujuh, komunikator konteks tinggi yang bisa membaca yang tersirat. Dan yang terakhir, koneksi publik dihormati. Ruang angkasa. Salah satu bidang penting lainnya adalah studi tentang bagaimana manusia menggunakan ruang yang disebut sebagai prosemik. Hal mengembangkan teori bahwa selain alat indera manusia, persepsi kita terhadap ruang dipengaruhi oleh budaya. Cara kita menggunakan dan mengatur ruang diinternalisasi pada tingkat bawah sadar dan dipengaruhi oleh pengaruh budaya kita. Hofstede menyebutnya sebagai pemrograman pikiran kita. Berikut adalah ruang publik dan ruang privat. Yang pertama, ruang intim adalah ruang terdekat yang mengelilingi kita. Ini hanya diperuntukkan bagi teman dekat dan hubungan intim. Jarak intimnya adalah sekitar 1,5 kaki atau 0,46 meter. Yang kedua ada ruang pribadi. Gelembung pepatah yang mengelilingi kita masing-masing yaitu sekitar 4 kaki atau 1,22 meter. Yang ketiga, ruang sosial terjadi tentu saja dalam interaksi sosial dengan orang yang kita kenal atau bahkan orang asing. Terdapat jarak aman sekitar 12 kaki atau sekitar 3,66 meter. Yang terakhir ada ruang publik, merupakan suatu area ruang yang memberikan jarak sekitar 25 kaki atau 7,62 meter, di mana kita dapat bersifat impersonal atau bahkan anonim. Yang terakhir ada antropologi budaya pola lalu lintas. Dalam budaya privat, nilai ditempatkan pada jarak dengan batasan dan keteraturan yang jelas. Dalam budaya yang lebih bersifat publik, nilai ditempatkan pada kedekatan dan tumpang tindih, batas-batas yang dapat ditembus. Perhatikan bagaimana arus lalu lintas di sekitar objek kendaraan yang lebih besar memberi jalan kepada kendaraan yang lebih kecil dan seterusnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.